Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di pelajaran matematika peminatan bersama saya, Pak Adam. Oke, kita masuk ke semester 2. Cuman karena semester 2 ini sebenarnya materinya sedikit banget ya. Oleh karena saya akan memulai dari sebelum materi itu ya. Jadi ini berhubungan dengan peluang. Jadi saya mau review sedikit atau sebenarnya 3 pertemuan ya, yaitu mereview tentang peluangnya. Oke, jadi sebenarnya udah kalian pelajari di semester satunya ya, peluang di matematika wajib. Cuman biasanya pasti ya berbeda cara gitu ya. Oke, jadi perhatikan lagi ya, mungkin ada yang lupa. Oke, jadi saya mulai dari kaidah pencacahan. Karena peluang itu sebenarnya yang paling penting adalah pencacahannya atau bagaimana cara mencari banyak cara dari suatu kejadian. Oke, jadi untuk kaidah pencacahan ada 2 aturan penting yang sering digunakan, yaitu aturan perkalian dan aturan penjumlahan. Oke, kalau aturan perkalian, kata-kata yang biasanya digunakan yaitu dan. Nanti di soal cerita itu ada kata-kata dan, atau nanti bisa juga tersirat ya, atau nggak ada cuman sebenarnya ada. Apaan sih? Ada sih, ada. Oke, itu aturan perkalian, cirinya utamanya adalah menggunakan kata dan. Sedangkan untuk aturan penjumlahan, kata-kata yang digunakan di soal cerita adalah atau. Kayak gimana sih? Oke, kita lihat langsung contoh-contohnya. Oke, jadi untuk pembahasan review ini saya akan menjelaskan secara cepat ya. Jadi perhatikan kata-kata yang saya sampaikan. Oke, permasalahan yang pertama yaitu tentang baju, celana, dasi, sepatu. Apa maksudnya? Yaitu kayak pakai baju, pakai celana, pakai sepatu, pakai dasi dan lain-lain. Pokoknya yang pakai gitu ya. Oke, misalkan contohnya adalah si Dipsi punya 3 baju dan 2 celana. Jadi dia nggak telanjang lagi pakai baju hijau gitu lagi ya. Tapi dia udah punya variasi bajunya 3 dan celananya dia punya 2 macam gitu ya. Atau dia warnanya beda-beda gitu ya. Oke, yang akan digunakan untuk ke pesta ulang tahun. Tinky Winky. Banyak variasi yang dapat dia gunakan, artinya kayak bajunya merah, celananya biru, bajunya merah, celananya kuning, beda-beda kayak gitu ya, dari 3 baju dan 2 celana kayak gitu. Oke, banyak variasi yang dapat dia gunakan ada berapa? Nah, untuk ada 3, misalkan bajunya ada 1, 2, 3. Celananya itu misalkan A, B, C. Nah, gitu ya. A, B doang, nggak ada 2 ya. Ya tinggal pasang-pasangin gitu aja ya, ini juga A, B, ini juga A, B. Pasti nanti ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6. Nah, sebenarnya untuk cara langsungnya ya tinggal dikali aja. Kenapa dikali? Karena Dipsi apa? Pakai 3 baju dan 2 celana. Oke, jadi di sini cara yang digunakan adalah aturan pengisian tempat ya. Jadi siapkan 2 tempat. Sini aja. Set. Banyak cara. Jadi siapkan 2 tempat. Tempatnya buat siapa aja? Ini buat baju, ini buat celana. Dia punya berapa bajunya ya? 3. Celananya ada berapa? 2. Ya udah tinggal kali aja. 3 kali 2, 6. Jadi variasi yang dia dapat gunakan adalah 6 variasi. Itu ya jawaban yang contoh yang pertama. Jadi tinggal dikali doang. Kalau dia punya 3 baju, 2 celana, 5 dasi, ya tinggal kaliin aja 32 kali 5. 3 kali 2 kali 5. Seperti itu contoh yang pertama. Nantinya ini pas semester 1 gampang ya, tinggal dikali doang. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Permasalahan jalan. Misalkan ini ada kota A, B, C. Jalannya belum saya bikin. Jalannya misalkan ada 1, 2, 3 dari A, B, C. Misalkan 1, 2, 3, 4. Banyak jalan dari A ke C. Artinya pasti lewat B ya. Banyak jalan dari A ke C, dia nggak ada kata-kata aneh lagi ya. Tinggal banyak jalannya aja. Oke, kayak tadi kita siapkan 2 tempat. Kenapa 2 tempat? Karena
ada yang A ke B, ada yang B ke C. Dari A ke B ada berapa jalannya? 3. Dari B ke C ada 4. Jadi banyak jalannya adalah 12 jalan, tuh yang A. Sekarang yang B, jalan pergi pulang. Artinya pergi ke C, habis itu pulang lagi ke A lagi ya. Oke, berapa banyak tempat yang akan kita gunakan untuk mengetahui banyak jalannya? Ya, tinggal bikin perginya pasti ya A ke B, B ke C, habis itu pulang kan, ini pergi, sekarang pulangnya C ke B, lagi B ke A. Berarti A ke B ada 3, B ke C ada 4, terus 4 lagi 3. Berarti ada 12 kali 12, 144 jalan. Oke, sekarang yang C. Nah, untuk B sama C ini beda ya. Kalau yang B, cuma pergi pulang, nggak ada syarat apa-apa lagi. Sedangkan yang C, sama, cuman pas pulang, dia nggak boleh lewat jalan yang sama. Artinya misal kayak ada hajatan lah, atau ada bencana alam lah, mungkin seperti itu ya. Intinya adalah pas pulang nggak boleh lewat jalan yang udah dilalui. Oke, pastinya tempat yang kita gunakan sama, yaitu 4. Pas pergi, dia nggak ada masalah ya, pergi ya pergi aja, yaitu 3 sama 4. Tapi pas pulang, kan harusnya 4 nih pulang C ke B. Pas pulang dia bakal berkurang 1 jalan, sehingga 4 kurang 1 tinggal 3. Terus dari B ke A harusnya ada 3 pulangnya, karena udah kepake 1 pas perginya tadi, sehingga tinggal 2. Jadi yang ini itu merupakan sisanya ya. Ini sisa, ada kecil aja. Tulis nanti di bawahnya ya, sisa. Sehingga banyak jalannya adalah tinggal dikali, yaitu 12 kali 6, 72 jalan. Oke, seperti itu. Jadi hati-hati kalau ada kata-kata tidak pulang lewat jalan sama atau kata-kata aneh, itu perhatikan ya, gimana cara nentuin. Oke, ini 2 permasalahan yang sering digunakan. Oke, kita lanjut ke contoh yang lain, yaitu contoh bilangan. Ini juga bakal sering keluar ya. Ya, peluang sih. Cuman ini saya mau review lagi. Oke, jadi di sini kita punya bilangannya adalah 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Nah, kita bakal fokus ke angka-angka ini. Katanya akan dibuat 3 angka. Artinya kalau 3 angka ya ratusan. Kalau 4 angka ya ribuan. Artinya kalau ratusan ribuan kayak gitu, kalau ada angka 0 nih di sininya, dia nggak boleh digunakan nggak boleh ditaruh depan ya nanti. Misalkan kalau ratusan kan contohnya 300, 2, 5. Ini betul. Tapi kalau ada ratusan 0, 1, 5, ini kan 3 angka. Tapi ini bukan termasuk ratusan ya, karena depannya 0. Jadi kalau ada 0 nih di sini, dia nggak boleh ditaruh depan. Boleh di kedua, di ketiga itu boleh. Tapi di depan nggak boleh. Oke, seperti itu ya contohnya. Oke, sekarang kita masuk ke permasalahannya. Banyaknya seluruh bilangan. Oke, untuk permasalahan yang A cuma ada berapa banyak bilangan yang dapat dibuat. Artinya itu masih bebas ya. Contohnya kayak 235, 343, 333 itu boleh. Jadi untuk yang seperti itu atau nggak ada syarat apa-apa, ya seperti tadi ya, kita siapkan tempatnya 3. Kenapa 3? Karena kita mau 3 angka. Tapi kalau dia 4 angka ya siapin 4. Oke, kalau dia bilangan pasti ada namanya. Ini pasti ratusan. Ini puluhan. Dan ini satuan. Oke, ini untuk mengisinya bebas mau dari manapun, karena yang A ini dia bebas ya. Oke, untuk ngisi ratusan. Oke, kita punya berapa angka yang boleh ditaruh di situ ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya, 7 bilangan ya. Berarti ini kita taruh 7. Ingat ya, 7 itu bukan si angka 7-nya, tapi bilangannya ya. Ada 7 angka. Ini semua dari 7 ya. Oke, sekarang puluhan. Angka 2 kan masih boleh, 3, 4, 5, 7, 8, 9 juga masih boleh. Sehingga untuk yang puluhan juga 7. Karena ini masih bebas ya. Satuannya juga pasti 7. Sehingga hasilnya berapa nih?
343 ya. Oke, ini kalau salah hitung perbaiki ya. Jadi banyaknya bilangan bakal terbentuk, ada 343 bilangan atau susunan bilangan. Itu yang A. Sekarang yang B. Nah, untuk yang B sebenarnya kayak lanjutan dari A ya. Bukan lanjutan, tapi yang ditanya adalah kalau 3 angkanya dia nggak boleh berulang. Artinya kayak 242 ini nggak boleh. 333 ini nggak boleh. Tapi harus berbeda semua bilangannya. Ada berapa cara? Nah, kita sama aja, pasti tempatnya 3. Untuk yang depan, pasti semua angka masih boleh, yaitu 7. Tetapi karena dia tidak boleh ada angka yang berulang, dari 7 itu kan udah kepake salah satunya, sehingga nanti yang ini merupakan sisanya. Sehingga kayak jalan yang tadi, bakal berkurang 1, tinggal 6. Kepake lagi 1, tinggal 5. Sehingga banyak keseluruhan caranya adalah tinggal dikali ya. 7 kali 30, 210 bilangan. Seperti itu ya. Jadi kalau nggak ada yang berulang atau nggak boleh berulang, dia bakal berkurang 1. Sekarang yang C. Nah, ini syaratnya lagi. Bilangan yang terbentuk harus bilangan ganjil dan tidak boleh ada yang berulang. Nah, tetap kita tulis 3 tempat. Cuman karena dia ganjil, suatu bilangan dikatakan ganjil. Ya, kenapa? Karena satuannya pasti ya. Jadi kita bakal mulai dari belakang. Ini harus ganjil ya. Sehingga untuk ngisi yang belakang, nah ganjilnya ada berapa sih? Ada angka 3, 5, 7, 9, ada 4 ya. Ini dari 3, 5, 7, 9. Ada 4 semuanya. Walaupun 4 ini genep, jadi jangan kalian, 4 mah genep. Salah kayak gitu. Tapi 4 ini banyak bilangan yang bisa masuk ke belakang ini ya. Yaitu bilangan ganjilnya ada 4 macam, 4 biji ya. Oke, kan kita udah naruh di belakang yang angka ganjil, salah satunya pasti udah kepake karena dia nggak boleh berulang ya. Sehingga untuk ngisi yang di sini, ini juga sisa seperti tadi ya. Mau dari depan mau dari belakang, boleh-boleh aja ya. Sehingga misalkan saya taruh mulainya di depan, awalnya ada 7, kepake 1 buat ngisi yang belakang, tinggal 6. Sisanya lagi di sini ya, 5. Sehingga banyak caranya, tinggal dikali 30 kali 4, 12, 10. Ya, seperti itu ya. Itu yang C. Jadi, ganjil mulainya dari belakang. Genap pun juga sama, mulai dari belakang. Oke, sekarang yang D, lebih dari 400 dan boleh berulang. Oke, berarti karena lebih dari 400, ketahuan suatu angka lebih dari 400 pasti dari depannya. Sehingga kita harus mulai dari depan. Oke, sekarang angka 2 kan nggak boleh, 3 juga nggak boleh. 4 boleh kan ditaruh depan? 401, nah itu udah lebih. Berarti 4 boleh, 5, 7, 8, 9 boleh. Berarti ada berapa yang boleh? Ada 5, yaitu dari 4, 5, 7, 8, 9. Ya, ini ada 5. Sehingga ini apakah berkurang 1 juga? Nah, ini enggak ya. Sehingga karena dia boleh berulang, berarti karena awalnya angkanya ada 7, ya ke-7-nya masih bisa ngisi lagi. Ini juga masih sama. Sehingga banyak caranya adalah 35 kali 7. 35, 3, 21, 24, 5 ya. 24, 5 cara. Oke, seperti itu untuk yang bilangan. Jadi, perhatikan mulainya dari mana. Apakah dari depan, dari tengah, dari belakang. Biasanya kalau ganjil genep atau kelipatan-kelipatan biasanya dari belakang. Tapi kalau lebih dari kurang dari, biasanya dari depan. Dan perhatikan kata-kata pengulangan atau tidak berulang ya. Oke, kita masuk ke contoh berikutnya, yaitu tentang permasalahan foto atau enggak duduk atau enggak tentang posisi suatu barang. Sama ya, ini caranya. Kalau ada tentang foto, duduk, barang, cara ngerjainnya sama. Oke,
Oke, di sini ada keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anak. Oh ya, dan 1 anak laki-laki akan duduk akan foto secara berjajar, artinya nyamping gini ya, gitu ya, nyamping, gitu ya. Kayak yang pertama, banyak seluruh foto yang bisa diambil. Kalau mereka foto barengan ya, nggak ada yang nggak foto ya, harus semuanya. Oke, karena orangnya ada 1, 2, 3, 4, 5, ya pasti bikin 5 tempat. Oke, memulai dari naruh dari tengah ke belakang, samping, kiri, kanan, sama aja ya. Berarti kita misalkan dari kiri. Oke, berarti untuk ngisi di sini kan ayah boleh, ibu boleh, semuanya boleh ya. Sehingga ada 5 cara di depan. Sehingga yang kedua pasti salah satunya dari sebelah sini nih, sehingga tinggal 4. Sebenarnya tinggal 2, 3, 2, 1. Karena orang itu nggak mungkin kepake lagi, maksudnya nggak bisa jadi 2. Kalau bisa jadi 2 itu namanya KG bensin. Oke, sehingga banyak caranya. Untuk yang A adalah berapa tuh? 120 ya. Sekarang yang B, ayah dan ibu selalu berdampingan, dempetan ya. Oke, karena dia dempetan, sehingga contohnya gini ya, 1, 2, 4, 5. Ini ayah, ibu. Ini dempetan kan? Sehingga ini apa? Anaknya nih. Anaknya kan ada 3 ya. Berarti ini 3, 2, 1. Terus ini dikali 2 ya. Berarti ini 1. Ayahnya kan 1, ibunya 1. Sehingga ini ada 6 cara ya untuk yang AI begini ya. Tapi ini bisa juga IA sehingga dikali 2. Ini juga untuk IA ya. Sehingga ada 12. Untuk AI-nya di depan pun juga bisa ya. Pokoknya dempetan gitu ya. Jadi ini anaknya nih. Anaknya tetap 3, 2, 1. Ayahnya 1, ibunya 1. Sehingga ini juga 6. Karena itu AI. Dikali 2 juga untuk IA-nya. Sehingga jadi 12 juga. 2, 3, 4, 5. Sehingga untuk gimana lagi di sini ya, AI yang di sini ya, ini berarti juga 6 kali 2 juga ya pasti ya. Ini anaknya 3, 2, 1. Ini ayah ibunya cuma 1. Ini juga 12. Dan ada satu lagi yaitu di belakang ya, 3, 2, 1. Ini AI nya di sini 1, 1. Ini juga 6 kali 2, sana 12. Sehingga totalnya ini ditambah ya, karena ini kemungkinan. Jadi totalnya ada 48 cara. Ini kalau kita cara penjabaran. Ini bisa juga pakai cara lain ya, yaitu cara faktorial. Oh ya, faktorial itu nanti ya. Kalau pakai cara faktorial, kalian tentunya sudah belajar faktorial, itu lebih mudah nanti caranya. Faktorial. Oke, karena orangnya ada 5, ayah, ibu dempetan itu dianggapnya 1. Sehingga nanti anaknya 3 tambah ayah, ibu. Ayah, ibu, 3 anak. Jadi ini ada 4 ya. Ini ada 4. Sehingga kalau mereka mau foto, pasti caranya ada 4 faktorial ya. Kalau yang A itu sebenarnya ini 5 faktorial. Iya enggak? Karena 5, 4, 3, 2, 1. Sedangkan untuk ayah dan ibu 3 anak, ada 4 nih karena ayah ibunya dempetan. Sehingga banyak caranya ya 4 faktorial. Tetapi ini belum selesai. Karena ayah ibunya bisa tukeran, dikali sama 2 faktorial. Kenapa 2 faktorial? Karena AI bisa jadi IA. Kalau orangnya ada 3 nih yang dempetan, dikalinya 3 faktorial gitu ya. Sehingga nanti banyaknya adalah 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 2 sama 2, 4, 8. Ini cara lain ya. Cara lain untuk yang B yaitu pakai cara faktorial lebih mudah.
Jadi bisa dijabarin, nanti kemungkinan-kemungkinan ditambah ya kalau kemungkinan. Oke, kita lanjut yang C. Ayah dan ibu selalu di pinggir. Oke, ayah, ibu. Oke, dapat mak. Sekarang ini ayah, ini ibu. Ayahnya 1, ibunya cuma 1. Ini pasti anaknya. 3, 2, 1. Kenapa 3, 2, 1? Anaknya 3. Terus ambil 1 di sebelah sini, 3, 2, 3, 1. Gitu ya, 3, 2, 1 itu ya. Sehingga banyak caranya ada 6. Tetapi ayah sama ibu kan bisa tukeran. 3. Yang penting di pinggir ya. Jadi ibu, ini ayah. Ini anaknya 3, 2, 1. Ini 1, ini 1. Jika ada 6. Sehingga totalnya ada 12. Karena ini kemungkinan ya. Kemungkinannya jadi ayahnya di kiri, ibunya di kanan. Atau ibunya di kiri, ayahnya di kanan. Makanya ditambah. Karena katanya atau. Kata-katanya sebenarnya pakai atau gitu ya. Oke, itu yang C. Kalau ayah dan ibu di pinggir. Ada ya? Oh, yang D. Berselang-seling. Maksudnya berselang-seling itu kelaminnya ya. Cewek cowok cewek cowok ya. Berarti perempuan sama laki gitu maksudnya. Kita bikin kemungkinannya. Berarti ini ayah. Ini kan ya. 2, 3, 4, 5. Oke, kita punya berapa nih? 2 laki-laki, 3 perempuan kan? Berarti apakah laki-laki ini laki-laki, ini perempuan, perempuan benar? Ini benar ya, karena 2 laki-laki, 3 perempuan. Sehingga laki-lakinya kalau kita taruh di sini masih 2, masih di sini dan kurang 1. P-nya awalnya 3, kurang 1 tinggal 2, kurang 1 tinggal 1. Sehingga banyaknya ada kaliin semua 6 kali 2, 12. Apakah ada kemungkinan lain? Coba ya. Yang penting selang-seling ya. P, L, P, L, P. Bisakah kayak gini? Oh ya, ini salah ya. Ini salah ya. Ini salah, tapi yang boleh itu yang ini. Karena ini kalau yang tadi itu nggak selang-seling ya. Sehingga yang ini adalah 3, 2, ini 2, 1, 1 ya. P-nya awalnya 3, P-nya yang tinggal 2, P yang tinggal 1, L-nya masih 2, L-nya ngurang 1 tinggal 1. Ini yang baru 12 ya. Kalau ini salah ya. Itu ya. Jadi yang benar itu P di sini, ini L, ini P, ini L, ini P. Karena benar yaitu 2 laki-laki, 3 perempuan. Diketahuinya itu ya. 2 laki-laki itu dari ayah sama 1 anak laki-laki. Oke, isinya P-nya ada 3, ngurang 1 tinggal 2, ngurang 1 tinggal 1. L-nya ada 2, ngurang 1 tinggal 1. Jadi dikali jadi 12. Sedangkan untuk yang ini nih, untuk yang L, P, L, ini tidak ada, tidak mungkin ya. Jadi jawaban yang itu 12 ya. Untuk yang D. Seperti itu. Jadi untuk foto sama duduk, asal dia duduk berjejer caranya seperti ini ya. Nanti beda lagi kalau duduknya melingkar atau fotonya melingkar. Oke, kita masuk ke contoh terakhir yaitu tentang pemilihan OSIS atau enggak pemilihan juara. Oke, misalkan dari 10 orang akan dipilih ketua, wakil, sama sekretaris. Yang A banyak kemungkinan kepengurusan yang bakal terbentuk. Oke, karena kita mau milih ketua, wakil, sekretaris, tinggal bikin 3 tempat. Orangnya ada 10, ya pasti kita bakal milih ketua dulu. 10 orang ini pasti salah satunya bisa jadi ketua, sehingga banyak cara untuk milih ketua ada 10. Untuk jadi wakil pasti ketuanya udah kepilih, berarti orangnya tinggal 9. Sekretaris ya udah sisanya lagi tinggal
8. Jadi 720 cara atau susunan. Itu yang A. Jadi tinggal 1098. Yang B. Nah, kita udah punya calonnya, 3 ketua, 5 wakil, dan 2 sekretaris. Nah, tempatnya tetap 3 sekretaris. Tetapi untuk ketua pasti yang dari sini doang nih. Karena cuma 3 orang itu yang mau jadi ketua. Jadi pilihannya 3. Untuk wakil, udah ada calonnya 5. Tinggal taruh sekretaris, udah 2. Sehingga caranya ada 3 kali 10, 30 cara. Itu yang B. Untuk yang C, nah ini sebenarnya mirip untuk kayak yang B. Cuman dia bentuknya kelas ya. 3 kelas 12, 5 kelas 11, dan 2 kelas 10. Nah, ada syarat tambahan ya. Ketuanya jangan dari kelas 12, karena udah tua ya. Ketua kelas 12 nanti lulus duluan. Oke, tetap dari ketua, wakil, sekretaris. Tetapi untuk ketua bukan kelas 12, berarti tinggal dari kelas 10 dan atau enggak kelas 11 ya. Berarti kelas 10, kelas 11 ada berapa? 10, 11 berarti 5 kelas 10, 5 kelas 11, 2 kelas 10 berarti ada 7 cara buat milih ketua. Untuk wakil, nah wakil kan nggak ada syarat apa-apa. Berarti kelas 12 masih boleh diwakil, sehingga caranya awalnya orangnya ada 10, kepake buat ketua 1 tinggal 9. Sekretaris pun juga sama, berkurang lagi tinggal 8 gitu ya. Jadi yang perlu diperhatikan tuh di ketuanya ya, harus pilihannya jangan di kelas 12-nya. Sehingga ini banyaknya ada berapa tuh? 72 kali 9. Kali 7 ya. 14, 504 ya. 504 cara. Oke, seperti itu.